Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Underworld Rise of Lycans yang dirilis tahun 2009 dan disutradarai oleh Patrick Tatopoulos. Film ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi selama berabad-abad antara bangsa vampir dan serigala yang ganas. Pada saat perang akan dimulai, seorang raja vampir menambah pasukannya dengan menciptakan manusia yang dapat berubah menjadi serigala. Para manusia kemudian dijadikan sebagai perlindungan bagi klon serigala pertama, atau lebih tepatnya serigala yang mempunyai keturunan murni yang buas yang tidak memiliki akal. Para bangsa Lycan diperbudak oleh bangsa vampir hingga akhirnya mereka memberontak dan terjadilah peperangan. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Langsung saja kita ke rekap filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Lucian. Lucian adalah generasi pertama dari bangsa Lycan yang Victor ciptakan. Seiring berjalannya waktu, anak itu tumbuh dan memiliki kekuatan yang tak dimiliki oleh siapapun. Hingga Victor berniat akan memperbanyak bangsa Lycan untuk diperbudak olehnya. Victor memanfaatkan amarah yang mana jika manusia digigit oleh Lucian, maka manusia itu akan terinfeksi dan berubah menjadi seperti dirinya. Victor menciptakan bangsa yang tidak bisa mati, yaitu bangsa Lycan, serigala, dan juga manusia. Bangsa Lycan diberikan rantai dan terkunci di leher mereka, dan jika dilepas maka mereka dianggap melanggar janji dan tentunya akan diberikan hukuman. Di tempat lain terdapat seorang wanita yang sedang menunggangi kuda di sebuah hutan. Namun di tengah perjalanan, dia dikejar oleh para serigala. Wanita tersebut berlari ke arah benteng vampir dan diselamatkan oleh Lucian. Ternyata wanita tersebut adalah anak dari Victor yang bernama Sonja. Sonja adalah anak yang selalu menentang Victor dan sering berpatroli keluar benteng. Sementara itu serigala yang mengejar Sonja sebelumnya terperangkap di benteng, kemudian dibakar oleh bangsa vampir. Pada saat serigala tersebut dibakar, Lucian melihat suatu perubahan. Di sana terlihat bahwa yang asalnya berwujud serigala namun kemudian berubah menjadi manusia. Ternyata selama Lucian beranjak dewasa, ia dan Sonja memiliki hubungan rahasia. Mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Namun jika hubungan mereka diketahui oleh Victor, maka hal tersebut akan sangat berbahaya karena jelas mereka memiliki ras yang berbeda dan sangat bertentangan dengan hukum. Setelah itu Lucian berbicara dengan Sonja bahwa ia akan pergi dari benteng tersebut. Dan jika ia berhasil menemukan rantai yang terikat di lehernya, maka Lucian akan terbebas dari bangsa vampir. Ternyata selama ini Lucian sudah mencurigai Victor bahwa bangsa Lycan hanya dimanfaatkan oleh mereka dan dijadikan seperti binatang peliharaan. Lucian akan pergi dari benteng menggunakan kunci tersebut, namun ia tidak dapat pergi jika tanpa Sonja. Pada malam itu bangsa manusia akan datang ke benteng untuk menemui Victor dan menyerahkan hasil tambang yang mereka peroleh. Manusia tunduk kepada bangsa vampir karena pada saat serigala menyerang manusia, bangsa vampir telah menyelamatkan mereka. Dan hal tersebutlah yang membuat manusia berutang budi dan tunduk kepada bangsa vampir. Sonja kemudian pergi untuk menemui manusia dan memastikan bahwa mereka aman pada saat di perjalanan. Kemudian sampailah Sonja di mana manusia berada. Namun pada saat mereka akan berangkat, serigala yang bersembunyi di balik rerumputan mulai menyerang. Sonja dan para pasukannya melawan mereka, hingga Lucian datang dan membantu Sonja. Ketika mereka berhasil melawan serigala, ternyata serigala tersebut malah bertambah banyak. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Lucian melepaskan rantai yang terikat di lehernya dan ia pun menjadi serigala. Para serigala yang hendak menyerang seketika tunduk kepada Lucian dan hanya terdiam. Tak lama kemudian Victor datang dan melihat perubahan Lucian. Victor marah dan kecewa terhadap Lucian karena ia telah melanggar hukum. Karena hal tersebut, Lucian mendapatkan hukuman lecutan sebanyak 30 kali dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara Lucian disatukan dalam tempat yang sama dengan manusia dan bangsa Lycan. Tak lama kemudian Sonja mendatangi Lucian. Kemudian Lucian berkata kepada Sonja bahwa selama ini anak buah Victor yang bernama Tanis mengetahui hubungan rahasia mereka. Lucian menyuruh Sonja agar mencari tahu apa yang Tanis inginkan, agar Tanis tidak memberitahu rahasia mereka kepada Victor. Setelah itu Sonja pergi ke ruang utama untuk menyambut manusia. Bukan untuk penghargaan, tetapi untuk menerima hasil tambang yang didapatkan oleh manusia. Dan karena mereka hanya membawa hasil tambang yang sedikit, Victor pun menjadi marah.
Seseorang mencoba membela bangsanya, namun orang tersebut mati karena telah membantah Victor. Victor berkata kepada Sonja bahwa akan ada orang yang menggantikan Lucian, karena Lucian akan dihilangkan atau dibunuh karena membuat keresahan bagi yang lainnya. Sonja terkejut dengan perkataan ayahnya itu, namun ia berusaha tenang dan memberikan ayahnya sebuah saran. Sonja kemudian mendatangi Tanis dan membuat perjanjian bersamanya agar ia tidak memberitahu Victor atas apa yang terjadi dan bersedia untuk membantunya. Setelah itu Sonja kembali menemui Lucian di penjara dan ia berhasil masuk karena ia dibantu oleh Tanis. Kemudian Sonja menyuruh Lucian untuk pergi sebelum hari esok karena Lucian akan dibunuh oleh Victor. Sonja berjanji akan menemui Lucian 3 hari yang akan datang setelah matahari terbenam. Bangsa vampir menjadikan manusia dan Lycan untuk hiburan mereka. Manusia yang berada di sana adalah para manusia yang ditangkap oleh bangsanya sendiri untuk diberikan kepada bangsa vampir sebagai tumbal, dan menjadikan mereka sebagai bangsa Lycan. Lucian merasa sudah tidak kuat dengan apa yang telah dilakukan oleh bangsa vampir terhadap bangsanya. Hingga akhirnya mereka pun menyusun rencana untuk dapat pergi dari sana dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hingga akhirnya manusia dan Lycan berhasil keluar dari penjara berkat bantuan dari Tanis. Lycan dan manusia bersatu untuk melawan bangsa vampir. Namun pada saat mereka kabur, pelariannya diketahui oleh bangsa vampir. Karena hal itu mereka pun diserang dengan sebuah tombak. Beberapa manusia dan Lycan terjebak oleh tombak-tombak yang menghalangi mereka. Mereka yang tidak terjebak berhasil keluar dari benteng, dan berjanji akan menyelamatkan mereka yang masih ada di sana. Mereka pun kemudian bergotong royong membuat tempat tinggal dan senjata untuk perlindungan. Sementara itu Sonja berada di kamarnya. Pada saat ia sedang meracik minuman, Victor tiba-tiba membuatnya terkejut. Ternyata Victor lagi-lagi mengetahui bahwa Sonja akan kabur dan telah menyusun rencana. Victor telah mengetahui jalan rahasia yang selalu Lucian pakai untuk melarikan diri. Victor ternyata sudah mempunyai kecurigaan terhadap Sonja. Dan secara spontan Victor menggigit leher Sonja hingga hampir membunuhnya. Victor telah mengetahui bahwa Sonja yang sebelumnya membantu Lucian untuk kabur dari penjara. Di sisi lain Lucian merasa khawatir karena Sonja berkata bahwa ia akan menemui Lucian, namun sampai saat ini Sonja belum juga menemuinya. Pada saat Lucian sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang datang dengan menunggangi kuda. Lucian berpikir bahwa wanita tersebut adalah Sonja, namun ternyata harapannya salah. Wanita tersebut adalah rekan Sonja, yang memberitahu Lucian bahwa Sonja sedang dalam bahaya. Kemudian Lucian bergegas pergi untuk segera menemui Sonja dan menjemputnya. Ternyata Victor lagi-lagi mengetahui bahwa Sonja akan kabur dan telah menyusun rencana. Victor telah mengetahui jalan rahasia yang selalu Lucian pakai untuk melarikan diri. Lucian dan Sonja pergi melewati jalan rahasia tersebut yang berada di bawah tanah, namun pada saat mereka akan keluar sesuatu masuk ke dalam gua. Hingga akhirnya mereka terkepung oleh api. Tak lama kemudian, Lucian dan Sonja keluar dari lubang tersebut lalu melawan para bangsa vampir, termasuk Sonja yang sedang bertarung dengan ayahnya sendiri. Pada saat Sonja bertarung dengan ayahnya, ia sempat mengalami kekalahan. Lalu Sonja mengatakan kepada Victor bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Lucian. Dan jelas saja hal tersebut membuat Victor sangat marah karena Sonja telah mengandung anak dari keturunan Lycan. Hingga akhirnya Victor berhasil mengalahkan mereka berdua. Lucian dan Sonja dibawa kembali ke penjara. Tak lama kemudian, anak buah Victor datang dan membawa Sonja lalu memanah tubuh Lucian, agar ia tidak dapat melawan. Sonja kemudian dibawa ke ruang perkumpulan, dan di sana ia disaksikan oleh bangsa vampir atas kesalahannya. Victor mengatakan bahwa hukuman untuk hal yang telah dilakukan Sonja adalah kematian. Dan bangsa vampir pun setuju jika Sonja harus dihukum mati. Kemudian mereka pun dibawa ke ruang hukuman. Lucian dan Sonja saling berhadapan melihat hukuman yang akan mereka dapatkan. Lucian mendapatkan hukuman cambukan, dan setelah tak berdaya mereka meninggalkan Lucian dan Sonja. Tak lama kemudian pintu yang tersambung langsung ke atas langit langsung terbuka.
Dan inilah saatnya, di mana Sonja terbakar dan mati oleh cahaya matahari dengan keadaan tubuh yang masih terikat besi. Setelah itu giliran Lucian yang akan Victor bunuh. Namun pada saat Victor hendak membunuh Lucian, Lucian memberontak dan berubah menjadi serigala. Kemudian Lucian pergi ke atas dengan mengaumkan suaranya. Dan tentu saja hal tersebut membuat para serigala, bangsa ikan dan manusia menjadi marah. Hingga akhirnya mereka pun menyerang benteng kediaman vampir. Lucian kemudian menyuruh rekannya untuk membebaskan Lycan, serta manusia lainnya yang masih terperangkap. Sedangkan dirinya akan berusaha untuk membalaskan dendamnya kepada Victor. Mereka pun bertarung di sana. Lucian yang sudah kehabisan energi sempat kalah, namun ia berusaha bangkit dan melawan kembali Victor. Lucian kemudian menarik rantai yang bisa merubuhkan atap benteng, sehingga cahaya matahari memasuki ruangan. Setelah itu Lucian memasukkan pedangnya ke dalam mulut Victor lalu membuangnya ke dalam genangan air. Setelah peperangan tersebut bangsa ikan dan manusia bersatu. Namun ternyata ini semua belum berakhir. Diperlihatkan bahwa akhirnya Victor ada di dalam sebuah kapal dan belum mati. Dan setelah itu film pun selesai.